Membuat karya lukis yang benar-benar menampilkan visi atau gagasan Anda adalah inti dari seni. Ini bukan hanya tentang kemampuan teknis, tetapi juga tentang bagaimana Anda menerjemahkan pikiran, emosi, atau konsep abstrak ke dalam bentuk visual. Berikut adalah langkah-langkah dan pertimbangan penting untuk membuat karya lukis yang menampilkan visi Anda. Fase konseptual, mendefinisikan visi Anda. 1. Identifikasi visi gagasan inti. Apa yang ingin Anda sampaikan? Apakah itu emosi, kesedihan, sukacita, kemarahan, ide, keadilan, kebebasan, keberlanjutan, sebuah cerita, sebuah pengalaman pribadi, atau sebuah pertanyaan filosofis? Mengapa ini penting bagi Anda? Memahami motivasi di balik visi Anda akan memberikan kedalaman pada karya Anda. Apakah ada gambar mental atau perasaan yang muncul? Tuliskan, sketsa, atau rekam ide-ide awal ini. 2. Lakukan riset dan refleksi, jika perlu. Untuk visi yang kompleks, lakukan riset tentang subjek Anda. Misalnya, jika visi Anda tentang perubahan iklim, pelajari dampaknya, gambar-gambar yang terkait, dan perasaan yang ditimbulkannya. Renungkan bagaimana visi ini memengaruhi Anda secara pribadi. 3. Pertimbangkan audiens, opsional tapi berguna. Siapa yang Anda ingin jangkau dengan karya ini? Apakah Anda ingin mereka merasakan sesuatu, memahami sesuatu, atau hanya menghargai keindahannya? Ini bisa memengaruhi pilihan gaya dan representasi. 2. Fase perencanaan visual. 1. Pilih elemen visual yang relevan. Subjek-objek, apa yang akan Anda lukis? Apakah itu figur manusia, alam, objek mati, atau bentuk abstrak? Setiap pilihan memiliki konotasi dan simbolismenya sendiri. Komposisi. Bagaimana Anda akan menata elemen-elemen di kanvas? Komposisi yang kuat akan memandu mata penonton dan menekankan poin fokus. Gunakan prinsip seperti aturan sepertiga, garis diagonal, bentuk geometris, DSLL warna. Warna memiliki kekuatan emosional yang besar. Pilih palet warna yang mendukung visi Anda. Apakah Anda ingin nuansa dingin, ketenangan, kesedihan, hangat, energi, kemarahan, atau monokromatik? Fokus pada bentuk dan tekstur. Pencahayaan nilai. Bagaimana cahaya berinteraksi dengan subjek Anda? Cahaya dan bayangan dapat menciptakan suasana hati, kedalaman, dan menyoroti detail penting. Tekstur, apakah Anda ingin permukaan yang halus, kasar, bertekstur, atau kombinasi? Tekstur dapat menambah dimensi dan daya tarik taktil. Gaya Six Teknik, apakah visi Anda lebih cocok dengan gaya realisme, abstrak, surrealisme, ekspresionisme, atau gaya lainnya? Teknik, sapuan kuas tebal, tipis, impasto, DLL, juga berkontribusi pada penyampaian visi. 2. Buat sketsa dan studi awal, jangan langsung melukis di kanvas utama. Buat banyak sketsa kecil, thumbnail sketches, untuk mengeksplorasi komposisi yang berbeda. Lakukan studi warna dan nilai, value studies, untuk melihat bagaimana elemen-elemen ini akan bekerja bersama. Jika perlu, buat studi detail dari subjek tertentu. 3. Eksplorasi simbolisme dan metafora. Opsional, bisakah Anda menggunakan simbol atau metafora visual untuk menyampaikan visi Anda dengan cara yang lebih mendalam atau multidimensi? Misalnya, burung merpati melambangkan kedamaian, atau rantai melambangkan pengekangan. 3. Fase eksekusi, menerjemahkan ke kanvas. 1. Siapkan materi, pastikan Anda memiliki semua bahan yang diperlukan, kanvas, cat, kuas, palet DSLL, dalam kondisi baik. 2. Mulai dengan lapisan dasar. Banyak seniman memulai dengan lapisan tipis, underpainting, untuk membangun dasar nilai dan komposisi. 3. Fokus pada bentuk dan nilai. Bangun bentuk-bentuk utama dan hubungan nilai, terang dan gelap terlebih dahulu. Ini adalah fondasi dari gambar Anda. 4. Terapkan warna. Secara bertahap bangun warna, memperhatikan bagaimana mereka berinteraksi dan mendukung suasana hati atau pesan yang Anda inginkan. 5. Perhatikan detail dan tekstur. Setelah bentuk dan warna dasar terbentuk, tambahkan detail dan tekstur untuk memperkaya visual dan menyampaikan informasi lebih lanjut. 6. Pertahankan rasa awal. Saat Anda melukis, sesekali mundurlah dari kanvas. Apakah karya Anda masih menyampaikan visi awal Anda? Apakah ada elemen yang menyimpang? 7. Berani mengubah dan bereksperimen. Seni adalah proses yang dinamis. Jangan takut untuk mengubah arah atau bereksperimen dengan teknik baru jika Anda merasa itu akan lebih baik menyampaikan visi Anda. Terkadang, visi awal dapat berkembang atau berubah selama proses kreatif. 4. Evaluasi dan penyelesaian. 1. Ambil jeda. Setelah melukis dalam waktu yang lama, istirahatlah dan kembali dengan mata segar. Ini membantu Anda melihat karya dari perspektif baru. 2. Evaluasi diri. Apakah karya ini berhasil menyampaikan visi saya? Apakah ada elemen yang mengganggu atau tidak jelas?
Apakah ada bagian yang bisa diperbaiki untuk memperkuat pesan? 3. Pertimbangkan umpan balik, jika sesuai. Terkadang, mendapatkan opini dari seniman lain atau orang yang Anda percaya dapat memberikan perspektif berharga. 4. Sentuhan akhir. Tambahkan pernis untuk cat minyak akrilik, bingkai, atau sentuhan terakhir lainnya yang diperlukan untuk presentasi. Kunci utama, jujur pada diri sendiri. Visi yang paling kuat datang dari tempat yang otentik dalam diri Anda. Praktekkan observasi, melatih mata Anda untuk melihat dunia dengan lebih detail akan memperkaya bank data visual Anda. Belajar dari seniman lain, pelajari bagaimana seniman lain mentranslasi ide-ide mereka ke dalam karya. Jangan takut gagal, setiap kegagalan adalah pelajaran berharga dalam perjalanan artistik Anda. Dengan mengikuti pendekatan yang terstruktur namun tetap fleksibel, Anda dapat meningkatkan kemampuan Anda untuk menciptakan karya lukis yang tidak hanya indah secara visual, tetapi juga kuat dalam menyampaikan visi Anda.